Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, dari beberapa video cuplikan yang di depan juga ya teman-teman, dan kita juga beralih tema dan beralih pembahasan juga tentang sebuah informasi berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar jika pembahasan yang saya bahas nanti adalah pembahasan yang sangat menarik tentunya. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah kabar baik tentunya dari skuad Manchester United ya. Chelsea percaya diri dengan Palmer dan Garnacho teman-teman ya. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya untuk tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dan saya ulangi lagi untuk pembahasan kita, yaitu adalah kabar baik dari skuad Manchester United. Chelsea percaya diri dengan Palmer dan Garnacho. Ya, ada apakah dengan mereka? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja. Dari laga Manchester United kontra Chelsea di Old Trafford akhir pekan ini dipastikan jadi salah satu sajian utama Premier League juga. Pertandingan ini yang mempertemukan dua tim dengan misi yang sangat berbeda, dan Manchester United ingin bangkit dari kekalahan derby ya tentunya, dan sementara Chelsea menjaga tren positif di liga domestik tersebut. Dan untuk Ruben Amorim meskipun membawa kabar gembira bagi fans setan merah ya, Mason Mount dan Matheus Cunha yang absen juga, yang sempat absen kini siap dimainkan kembali begitu. Meskipun begitu, Manchester United tetap kehilangan beberapa pilar penting seperti Thiago Dalot dan Lisandro Martinez. Situasi ini membuat Amorim harus memutar otak untuk menjaga keseimbangan timnya tersebut. Di sisi lain yaitu Chelsea datang dengan percaya diri meskipun baru saja kalah di Liga Champions oleh Parma. Ya, tentu kembali fit dan langsung menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol ke gawang Bayern Munchen. Nama Alejandro Garnacho juga jadi perbincangan dalam ya, peluang besar yang diturunkan sejak menit awal oleh Enzo Maresca tersebut. Dan kabar positifnya dari skuad Manchester United yaitu Amorim telah menegaskan bahwa dua pemain kunci sudah siap turun menghadapi Chelsea. Dalot absen, Mason ada di skuad, Cunha dan di skuad Lisca tersebut masih absen, dan saya rasa itu saja ungkap Amorim dalam konferensi pers tersebut. Dan kabar baiknya juga di sini ya teman-teman, yaitu untuk melegakan fans dari Manchester United, terutama karena lini tengah butuh kreativitas Mount dan ketajaman Cunha di lini depan ya. Meskipun begitu juga absennya Dalot di sisi kanan Martinez di jantung pertahanan tetap menjadi PR besar bagi Amorim tentunya. Dan untuk Amorim juga memberikan pembaruan soal kondisi ya Tyrell Malacia tentunya, yaitu adalah Malacia ya. Dia sudah mulai kembali berlatih bersama rekan setimnya dan dengan bola di tim U21. Lalu kita lagi lihat juga ya, katanya pemain asal Belanda itu masih butuh waktu untuk benar-benar kembali ke skuad utama teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya, yaitu adalah Manchester United akan bertemu Chelsea pada tanggal 20 September 2025 ini, yaitu pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya. Dan untuk Chelsea diandalkan ya, Chelsea andalkan kedalaman lini serang juga, dan kubu Chelsea tak kalah sibuk dalam mempersiapkan meskipun ada daftar panjang pemain absen seperti Levy dan Liam Delap tentunya, dan banyak lagi tentunya. Untuk The Blue ya tetap memiliki opsi melimpah di lini serang, dan Enzo Maresca memberikan perhatian khusus pada Tevao dan Palmer, baik itu bisa tampil hebat di semua posisi
penyerang, ya untuk menyerang karena talenta yang sangat bagus dan dia pemain top, dia butuh waktu dan baik juga, maupun Cole Palmer bisa bermain untuk melebar juga, keduanya juga bisa bermain sebagai nomor 10. Saya merasa sangat beruntung memiliki mereka berdua bersama kami, ujarnya. Ya, selain itu untuk Maresca sendiri juga membuka peluang bagi Garnacho untuk tampil sebagai starter di laga reuni melawan mantan klubnya tersebut. Ya, saya rasa Garnacho siap tampil sejak awal melawan Manchester United, dan tegasnya juga bahwa sebuah kehadiran pemain-pemain muda dengan talenta besar itu memberi Chelsea senjata segar untuk menguji pertahanan tuan rumah. Ya, untuk top klasemen pada pekan ini Liverpool berada pada peringkat pertama juga ya teman-teman, dan Arsenal berada pada peringkat kedua dengan rating poin 9, sedangkan Liverpool dengan rating poin 12. Peringkat ketiga adalah Tottenham dengan rating poin 9 tentunya. Dan untuk pembahasan yang berikutnya ya teman-teman, yang jika pembahasan yang saya sampaikan ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik ya, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk selanjutnya yaitu adalah Garnacho kembali ke Old Trafford, statistik yang tak bisa diabaikan, Chelsea menang dan MU malu. Ya, apakah benar untuk laga nanti malam? Mari kita bahas secara singkat dan padat juga. Manchester United dan Chelsea akan bentrok pada pekan kelima Premier League 2025-2026. Duel digelar di Old Trafford yaitu pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 23.30 WIB ya tentunya waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Yaitu pertandingan ini menjadi perhatian ya, bukan hanya karena gengsi klasik ya, tapi juga karena kebaikan Alejandro Garnacho juga sebagai lawan klub yang membesarkan namanya tersebut. Ya, bagi pendukung Manchester United ya, nama Garnacho menyimpan memori manis sekaligus getir ya tentunya, dan ia adalah lukisan akademi yang digadang-gadang menjadi bintang besar tapi akhirnya memilih jalan berbeda. Kini Garnacho datang dengan seragam Chelsea yang berpotensi mempermalukan tim lamanya di hadapan publik Old Trafford tersebut tentunya. Dan suasana saat debut Garnacho di Manchester United penuh harapan dan euforia tentunya, akan tetapi kali ini nuansanya berubah ya, baik itu dari masa lalu yang berarti dengan rasa takut ya, bagaimana jika mantan idola muda justru menambah tekanan bagi Ruben Amorim, pelatih yang tengah berada di ujung tanduk tersebut, yaitu debut yang penuh harapan tentunya. Yaitu Garnacho pertama kali mencicipi atmosfer Old Trafford yaitu sebagai pemain tim utama pada April 2022, dan ia masuk untuk menggantikan Anthony Elanga dan langsung disambut sorakan meriah dari publik yang menahan harapan ya, yang menaruh harapan besar kepadanya. Saat itu Manchester United yang melihat sebagai untuk penerus ya tradisi akademi yang sejajar dengan nama-nama besar seperti Marcus Rashford tentunya. Yaitu bakatnya sudah tercium jauh yaitu sebelum debut tersebut ya. Baik itu dari sejak datang dari Atletico Madrid pada usia 16 tahun, Garnacho memikat dengan gaya bermain direct dan keberanian dalam duel dan insting untuk memecahkan sebuah kebuntuan sejak menit awal, baik itu dalam sebuah loncatan ke tim utama hanya tinggal menunggu waktu. Untuk menariknya laga tersebut ya tentunya dari debut itu pun tercatat terjadi saat menghadapi Chelsea, sebuah kebetulan yang kini jadi ironi juga tentunya. Dan kini 3 tahun berselang juga Garnacho kembali ke Old Trafford ya, tapi bukan lagi sebagai pahlawan lokal melainkan sebagai ancaman sendiri.
yaitu retaknya hubungan Amorim ya. Retaknya hubungan dengan Amorim juga ya tentunya sebagai segala perubahan ya sejak Amorim ditunjuk sebagai manajemen Manchester United pada bulan November 2024. Filosofi 3-4-2 dan 1 miliknya tidak cocok dengan profil Garnacho ya. Sang pelatih ingin bermain lebih ke dalam, bukan sekedar untuk melempar di sayap tentunya. Meskipun sempat kembali direncanakan pemain setelah dicoret dari skuad daripada derby Manchester, Garnacho tak benar-benar menemukan tempat dan ia bahkan dicadangkan di final Liga Eropa meskipun berkontribusi besar sepanjang perjalanan turnamen. Ya, puncaknya terjadi usia kekalahan Manchester United dari Tottenham di Bilbao, yaitu Garnacho meluapkan kekecewaannya kepada media untuk mempertanyakan masa depannya. Beberapa hari kemudian, kabar yang beredar bahwa Amorim secara terbuka untuk menyuruhnya mencari klub baru. Itulah awal dari perpisahan yang sangat pahit tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah statistik yang tak bisa diabaikan juga. Yaitu meskipun hubungan dengan Amorim berakhir buruk ya, catatan Garnacho yang selama berseragam MU tidak bisa dipandang sebelah mata dan ia telah memainkan 93 laga Premier League sebelum usia 21 tahun, lebih banyak daripada Rashford dan Cristiano Ronaldo hingga Steven Gerrard di usia yang serupa. Dengan 16 gol dan 8 assist, Garnacho telah mencatatkan 24 keterlibatan gol dan setara dengan Desire Doué dari PSG, dan ia juga mencatatkan rata-rata satu kontribusi gol setiap 223 menit, tak jauh dari Cristiano Ronaldo 207 menit. Lebih baik dari Bukayo tentunya adalah Bukayo Saka 224 menit maupun dari Frank Lampard tentunya 417 menit tentunya. Dari sisi kreativitas, Garnacho bahkan menciptakan 83 peluang terbuka di Premier League, hanya kalah dari segelintir pemain muda. Angka-angka itu menunjukkan mengapa Chelsea berani mempertaruhkan padanya meskipun Manchester United rela untuk melepas dengan harga yang lebih rendah dari ekspektasi tersebut. Chelsea menang, MU malu. Apakah benar? Ya, akan kita bahas secara singkat dan padat juga dalam segmen hiburan kita untuk hari ini. Jika pembahasan ini menarik, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Ya, untuk di sini juga yakini Garnacho berpotensi untuk menambah daftar masalah Ruben Amorim dengan MU hanya meraih 1 kemenangan dari 5 laga awal musim ini. Tekanan terhadap sang untuk manajer sendiri semakin besar ya tentunya. Dan bila Garnacho sukses untuk mencetak gol dan bahkan menjadi penentu kemenangan Chelsea di Old Trafford, dampaknya bisa buruk lagi bagi Amorim, dan itu bukan hanya soal kehilangan 3 poin tapi juga kehilangan citra. Seorang pemain yang dibuang justru kembali menghantam klub yang melepasnya. Untuk hasil buruk yang melawan Chelsea bisa menjadi pukulan terakhir bagi Amorim, bukan hanya karena tekanan dari luar, tapi juga karena kepercayaan internal yang kian menipis tentunya teman-teman. Dan dari harapan dan ancaman juga, baik itu dari sebuah pandangan juga dan maupun Manchester United ya pernah memandang sebagian pilar masa depan bersama Ramos, Rashford ya tentunya, Ramos, Holland ya dan Kibe Maino, dan kini hanya Maino yang bertahan, dan itulah dengan masa depan yang belum pasti. Chelsea yang memiliki untuk beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan Manchester United. Garnacho mungkin belum sempurna tetapi potensinya sangat jelas tentunya. Dan untuk
Dan di sini juga dan ia mempunyai sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa keputusan Manchester United melepasnya adalah sebuah kesalahan besar, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya adalah informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.